Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, dan yang terpenting, rahmat iman dan rahmat Islam bagi kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan bersama singkat tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini, seluruh umat Islam wajib berpuasa selama 1 bulan penuh. Para ulama memaknai kata Ramadan berasal dari kata Ramadha yang berarti panas yang sangat terik membakar. Bulan ini dikatakan Ramadan karena kata para ulama berpeluang Allah membakar dan menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan hambanya tanpa terkecuali. Pemaknaan ini bukan sekedar kata-kata, melainkan didasarkan pada keterangan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Keutamaan ini hendaknya membuat kita mempersiapkan diri untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Keutamaan bulan Ramadan adalah hal yang harus dikejar bagi setiap muslimin. Oleh karena itu, hendaklah berbondong-bondong menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, berikut keutamaan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan dilipat gandakannya amal. Di antara kemuliaan bulan suci Ramadan yang tidak ada pada bulan lainnya adalah dilipat gandakannya pahala ibadah kita. Setiap ibadah yang hukumnya sunnah akan diberi ganjaran seperti pahala wajib. Sedangkan untuk ibadah wajib yang kita lakukan akan dibalas berkali-kali lipat dari biasanya. Keutamaan yang kedua adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena di bulan mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk-petunjuk tersebut sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Keutamaan yang ketiga adalah setan-setan akan dibelenggu dan pintu neraka akan ditutup, pintu surga akan dibuka. Di bulan suci Ramadan, setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membelenggu setan di bulan suci ini dengan makna agar memudahkan kita dalam melakukan ibadah, seperti melakukan sholat malam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia karena pada bulan ini Allah membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu, pintu neraka akan ditutup, dan pintu surga akan dibuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang keempat adalah bulan pengampunan.
Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan dan kemaksiatan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan manusia akan diberi dosa dan akan menjadi timbangan keburukan pada hari akhir nanti. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Meskipun kita telah berulang kali berbuat dosa, Allah selalu menerima taubat hambanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk segera bertobat kepada Allah. Allah membukakan pintu taubat bagi hamba-hambanya dan menghapuskan dosa yang telah lalu, sebagaimana dalam hadis berikut. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang lainnya adalah barang siapa yang berpuasa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosanya akan diampunkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kelima adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Puncak keutamaan pada bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, bukan lebih baik dari 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam yang ganjil. Terjadinya malam Lailatul Qadar terdapat dalam sebuah hadis berikut. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang ketujuh, bulan yang mengajarkan takwa. Tahukah kamu apa tujuan dari mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan? Tujuan dari mengerjakan amalan di bulan Ramadan adalah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Demikian ceramah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.